Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Di kesempatan kali ini kami akan menanggapi komentar dari saudara. Kalimahnya komentar, jika Nabi bilang Allah dekat, saya akan langsung percaya. Jika Nabi bilang Tuhan di mana-mana, saya akan percaya itu benar. Apalagi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang bilang Dia di atas arsy, maka percaya secara lisan dan maknanya tanpa sedikit pun meragukannya, dan seterusnya. Kalau kita mau mencermati kalimah-kalimah yang mereka tuliskan, yang berarti mereka belum paham adanya, terjadinya kitab suci Al-Quran yang sampai sekarang ini yang menjadi pedoman umat beragama Islam. Al-Quran di zamannya baginda Nabi Muhammad SAW belum ada. Yang ada hanyalah kalimah atau ayat-ayat dari Allah yang keluar dari lisannya baginda Nabi Muhammad SAW, yang berarti ayat Allah dekat dari urat nadi juga keluar dari lisannya baginda Nabi Muhammad SAW, yang berarti ayat Allah bersemayam di atas arsy juga keluar dari lisannya baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian percaya dengan ayat-ayat Al-Quran dengan keseluruhannya? Faktanya banyak umatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang hanya iman ayat Allah bersemayam di atas arsy dan ingkar ayat Allah lebih dekat dari urat nadi, dan sebaliknya keduanya sering kami gambarkan sebagai pengikutnya Dajjal bermata sebelah yang bertauhid bermata sebelah. Sesungguhnya kitab suci Al-Quran itu semua keluar dari lisannya baginda Nabi Muhammad SAW yang diawali dengan qala Allah, sedangkan yang disebut hadis diawali dengan qala Rasulullah SAW. Dalam faktanya, di zamannya baginda Nabi Muhammad SAW, kitab suci Al-Quran itu belum ada. Adanya Al-Quran itu setelah beliau wafat, dan yang merangkum ayat-ayat menjadi satu, menjadi kitab suci Al-Quran itu atas inisiatif sahabat Utsman dan Abu Bakar menolak, karena memang itu tidak dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya para sahabat bersepakat kalau itu memang bid'ah dan hukumnya bid'ah wajib. Hukum bid'ah ada 5, dari bid'ah wajib sampai bid'ah haram bila dilakukan. Semoga yang berkomentar paham dan segera bertaubat dan menepati apa yang dikatakannya, karena memang kesemua ayat itu dari firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang tidak dapat diingkari walau satu ayat pun. Para ulama bersepakat bila ingkar satu ayat sudah dapat disebut non muslim atau kafir. Untuk memahami ayat Allah bersemayam di atas arsy
tidak dapat dipahami dengan bulat-bulat karena atasnya bumi ada 129.600 derajat, yang berarti Tuhannya kalian ada di mana-mana 129.600. Begitu juga untuk memahami ayat Allah dekat lebih dekat dari urat nadi, harus paham dengan dalil dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilustrasinya sebelum adanya langit bumi beserta semua isinya, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifatnya maha kekal. Kekal itu tidak berpindah-pindah, tidak membesar, tidak mengecil, dan sifatnya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha besar. Maha yang artinya tidak ada yang menyerupai, yang menyamai, apalagi yang melebihi dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para guru mengajarkan langit bumi beserta semua isinya bagaikan sebutir pasir di lautan bila dibandingkan dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.